Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pertemuan sore ini Abah akan memujakarokan tentang 5 syarat menjadi laki-laki kesatria. Jadi kita menjadi laki-laki ada syaratnya. Kalau ingin diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat pertama menjadi laki-laki ialah salatuhu fil masjid jamaah. Salatnya berjamaah di masjid. Kalau laki-laki di rumah pakaikan mungkena, dia itu ya seperti wanita. Kalau laki-laki di masjid pahalanya 27, di rumah 1. Itu kalau khusyuk. Kalau nggak khusyuk 0. Di masjid walaupun dah khusyuk, Allah kabul. Anda imam gak khusyuk, lihat makmumnya. Makmum gak khusyuk, lihat jamaahnya, ya kan? Jamaahnya tidak satu dirata, lihat jamaah. Karena al-jamaah itu rahmatun, berjamaah itu rahmat Allah. Wa firqatu azab, pecah belah ada azab Allah. Nah, begitu ya. Kalau perempuan di masjid 1 pahalanya. Kalau khusyuk di rumah 27, kebalikannya. Mungkin kalau ingin jadi laki-laki kesatria, sholatnya di masjid. Rijalul la tulhihim tijarah wala bai'un an dzikrillah. Nama rijal itu la tulhihim tijarah, yang enggak dilalaikan oleh bisnisnya, oleh bai'un jual belinya, an dzikrillah, dari mengingat Allah. Ada panggilan azan masjid, itu namanya rijal. Maka bukan cuma rijal, kalau ungkapan di surat Taubah, dia itu orang yang beriman. Kita sudah apa ayatnya, bahkan tertulis di setiap masjid di kaligrafi. Apa ayatnya? Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Sesungguhnya orang-orang yang mau memakmurkan masjid ialah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ciri-ciri iman itu ke masjid. Hadisnya kata Nabi, idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Bila kalian lihat laki-laki, ya, rajul namanya rijal, laki-laki satria suaka masjid, saksikanlah dia bahwa dia beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi mengancam, kata Nabi, kalau ingin tahu orang munafik, lihat salatnya. Ya, munafik. Bila isya tidak berjamaah, subuh tidak berjamaah, itu orang munafik, kata Nabi. Masya Allah. Ya, itu 1 ya. Ada 5 syarat jadi laki-laki. Yang kedua, qawam, dia punya jiwa pemimpin, ya, mimpin keluarga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yang namanya rijal itu laki-laki kesatria, memimpin keluarga, tegas dalam keluarganya, ya, dibawa dalam keluarganya. Dia menyuruh ibadah, ayo neng salat, ayo tutup aurat pakai jilbab, ayo ngaji taklim. Nah, itu dia tegas, ya, dalam keluarganya, bisa memimpin keluarga, ya, untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau DKI di bawah ketiak istri, takut istri, nah, itu bukan rijal itu, ya. Maaf nih ya, bukan rijal namanya, khunsa, maaf, banci, dapat istri, ya.
Yang ketiga, syurutur rijal, syarat laki-laki ya, yaitu bekerja, ya. Lahu ma'isyah, punya kerjaan, ya. Keluar rumah, meskipun dia di PHK, alasan di PHK, di rumah baik, kata orang Jakarta, di rumah baik, nggak kerja itu malas itu, ya. Tetap wajib keluar rumah dia, kemana aja setelah hamil. Karena setelah hamil itu, ya, kalau ibarat man arada yubsatu lahu fi rizki wa ayyushalahu fi athari fayasirima, barang siapa yang dibentangkan rezekinya, ya, berkah hidupnya, sambung silaturahmi, ya. Kemana aja dia silaturahmi, ya enggak, penting keluar rumah aja, jangan di rumah baik cuci popok, cuci piring, antri anak ke TK, ke sekolah. Wah, yang kerja istrinya, waduh, itu bukan rijal itu, laki-laki yang nggak jelas, ya, bukan rijal, laki-laki nggak jelas. Karena rijal itu keluar rumah, cari nafkah. Ya. Kalau istri yang kerja, itu suatu darurat, keterpaksaan, kecuali suami sakit. Boleh sekerja, stroke ya, boleh kerja, asalkan kerjanya tutup aurat, pakai jilbab, ya nggak gaul sama cowok, aman dari fitnah, boleh kerja. Kalau jadi nyampur sama laki-laki, manggil papa mama, wah itu suatu pengkhianatan besar. Ya. Adayus, laki-laki yang dayus, yang nggak ada kecemburuan, haram baunya surga. Tetap dia keluar rumah, laki-laki isi di rumah, laki-laki keluar rumah. Kalau isi kerja, kata ulama, kalau isi kerja keluar rumah, dijamin rumah tangga nggak bakal sakinah. Ya, abah ulang sekali lagi, kalau isi kerja atau sama-sama kerja, dijamin nggak bakal sakinah, nggak bakal tenang. Ya. Kadang-kadang suami pulang duluan, istri pulang belakangan, kemana istriku? Apa pacaran? Ya. Nah, gitu ya. Nggak bakal sakinah. Kalau istri masa punya uang banyak, melebihi suami, pasti nggak bakal patuh, pasti akan ngelawan tuh istri itu. Begitu. Kalau pengen sakinah, ini di rumah, ya. Kita yang kerja, itu namanya rijal. Nah. Yang ketiga ya, sekarang yang keempat. Namanya rijal itu syaratnya syurut rijal dakwah. Apa dakwah? Ngajak kawannya untuk berjamaah, ngajak kawannya untuk pengajian, ya, maulidan, malakiban, masya Allah, istighosahan, ngajak itikaf, itu namanya berdakwah. Satu kata dia yang berdakwah, ngajak ngaji, ngajak ibadah, ngajak sholat, sama seperti ibadah 100 tahun. Dakwah, dakwah infirodi, dakwah masing-masing, ya. Gak mampu ikut yang lain, ada tuh namanya jamaah tabligh gitu ya. Dakwahnya setelah berjamaah. Ya. Kayak sholat pun kan berjamaah afdalnya. Dakwah pun berjamaah. Ramai-ramai ya. Untuk pintu, Assalamualaikum. Pak, yuk Pak, kita berjamaah, kita ngaji Pak, ada pengajian di masjid. Nah, itu namanya jamaah, dakwah ijtimaiyah. Jangan dipitnah, jalan apa nih? Jalan Nabi, dakwah, jalan Allah, perintah dakwah. Nah, itu ya. Ada dakwah infirodi, dakwah pribadi masing-masing yang kita ngajak, dakwah berjamaah. Itu kayak tabligh gitu, dakwah berjamaah gitu ya. Yang kelima, syarat jadi laki-laki ialah apa? Lahulih ya. Dia berjenggot dia, ada jenggotnya itu laki-laki itu ya, itu laki-laki ksatria. Gagah begitu, ya. Ada kisah seorang raja punya Garuda, gagah, kukunya panjang-panjang, buntutnya panjang-panjang, besar-besar. Suatu hari itu raja menitipkan burung kesayangannya pada perdana menterinya. Woi, perdana menteriku, ya, aku titipkan nih burung ya. Saya mau berburu. Ditipin tuh seminggu kira-kira ya, dia berburu itu raja.
Itu Perdana Menteri melihat butuh burung, kukunya panjang-panjang, kukunya diguntingin kukunya. Ya enggak. Dia lihat buntutnya panjang-panjang, dipotong buntutnya, udah kayak ayam. Raja pulang. Wahai menteriku, mana burungku yang gagah perkasa itu? Tuh, itu mah ayam. Itu tuan raja, saya rapihin kukunya, saya potongin buntutnya. Maka raja marah, dia pancung itu menteri. Karena dia tuh ingin burungnya itu apa? Gagah begitu ya. Allah pun ingin hamba itu gagah, nggak kayak banci ya. Siap berjuang, berdakwah membela agama Allah Subhanahu wa taala. Gagah di mata istri, gagah di mata hamba-hambanya. Ya, demikian muncakar pagi ini, sore ini sebagai kita bisa mengambil manfaatnya dan mendakwakan pada yang lain. Pentingnya menjadi laki-laki kesatria. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.